Halo sahabat, selamat siang. Kembali bersama saya Isna Safira di Jatim News Today. Beragam informasi penting dan menarik seputar Jawa Timur akan kami sajikan dalam Jatim News Today edisi Jumat 5 November 2021. Di sesi selanjutnya, sahabat, akan kami hadirkan informasi MTQ ke-29 Jawa Timur dalam Jurnal MTQ ke-29 Jawa Timur. Siaran ini juga disiarkan di beberapa radio LPPL, yakni Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RSL Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Informasi pertama dari Batu, sahabat. Hujan deras akibatkan sejumlah desa di Batu tersapu banjir bandang. Berikut laporan dari Ari Puka Aji, kontributor LPPL Agropolitan TV. Hujan deras yang mengguyur Kota Batu pada Kamis siang menyebabkan banjir bandang di Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu. Dalam video amatir yang terekam warga, banjir bandang membawa bongkahan kayu besar hingga kayu menerjang sejumlah rumah warga hingga memutus jembatan akses dua dusun, yakni Dusun Genting dan Bulu Dendeng. Diduga satu orang hanyut terbawa arus, sementara juga terdapat dua warga yang masih terjebak di reruntuhan rumah. Salah satu warga, Agus Budiono, mengatakan bahwa peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Batu. Tepatnya pada pukul 2 siang, banjir bandang tiba sekitar 30 menit setelah hujan deras. Agus menyampaikan bahwa sungai tersebut merupakan sungai mati dan baru kali ini terjadi banjir bandang hebat di Desa Bulukerto. Ini para keluarga. Berapa kendaraan sing itu, Panu? Empat. Roda empat semua? Ya, roda empat semua punya pajak. Oh. Ya. Dinas Perpajakan. Orang dua. Sampai sekarang? Belum ketemu. Belum ketemu ya. Sampai sekarang belum diketemukan. Semoga dari tim yang lain dalam pencarian bisa menemukannya. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan evakuasi terhadap dua korban terjebak di reruntuhan bangunan. Selain itu juga menyusur sungai untuk melakukan pencarian korban yang terbawa arus. Hey. Ari Puka Aji melaporkan. Terima kasih rekan Ari Puka Aji dari kontributor LPPL Agropolitan TV. Selanjutnya kita beralih ke Sidoarjo, sahabat. Polda Jatim mengungkap modus penipuan lolos seleksi akpol dengan bayar sejumlah uang. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Waspadalah terhadap tawaran seseorang yang mampu memasukkan seseorang untuk lolos dalam seleksi Akademi Kepolisian dengan membayar sejumlah uang. Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, membekuk seorang tersangka bernama Novi Aliansa, warga Lidah Kulon, Surabaya, yang melakukan penipuan seleksi penerimaan Taruna Akpol tahun 2021. Modusnya, tersangka mengaku sebagai staf khusus Dewan Pertahanan Nasional dan memiliki akses untuk bisa memasukkan seseorang sebagai anggota polisi melalui jalur Akademi Kepolisian, namun dengan syarat memberikan sejumlah uang. Untuk setiap korbannya, tersangka menarik uang hingga 1 miliar rupiah lebih. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menegaskan tersangka bekerja sendiri dan bukan merupakan sindikat. Tersangkanya pimpinannya HRA, umur 1 tahun, warga Surabaya. Modus yang dilakukan yang bersangkutan adalah menjanjikan kepada beberapa korban bahwa yang bersangkutan adalah salah satu dari anggota yang namanya kekuatan dan institusinya. Tapi yang jelas yang bersangkutan adalah bukan dari bagian dari kekuatan.
Selain menahan tersangka, polisi juga berhasil menyita berbagai barang bukti, antara lain tanda peserta seleksi APOL, bukti transfer dari 2 korbannya, cat percakapan transaksi tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Kita beralih ke Madiun. Sahabat PT PLN UP3 Madiun datangkan tim Jibom dari Polresta. Berikut laporan dari Amanda dan Rama Permana, Suara Madiun. Sebuah kotak misterius menggegerkan kantor perusahaan listrik negara atau PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madiun pada Kamis 4 November 2021 siang. Kotak berbalut plastik hitam itu tergeletak di halaman samping kantor yang beralamat di Jalan MT Haryono tersebut. Petugas keamanan langsung mengevakuasi seluruh karyawan dari dalam gedung. Seorang lainnya menghubungi petugas kepolisian. Karyawan tampak panik namun masih tetap terkendali. Mereka secara teratur mengikuti arahan dan alur evakuasi. Tak selang berapa lama petugas kepolisian datang. Lengkap dengan tim penjinak bom atau Jibom Brimob Detasmen C Pelopor Madiun. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi. Pemeriksaan awal dilakukan dan benda mencurigakan tersebut akhirnya dibawa petugas ke tempat yang lebih luas dan lapang untuk kemudian diledakkan. Namun, kejadian di atas bukanlah sungguhan, melainkan hanya sebatas simulasi kesiapsiagaan kedaruratan yang dilakukan oleh PT PLN bekerjasama dengan kepolisian. Simulasi dilakukan untuk membiasakan karyawan dalam menghadapi situasi kedaruratan yang tak biasa. Manajer PLN UP3 Madiun, Muhammad Rohim mengatakan kondisi tak biasa bisa beragam situasi. Karenanya pihaknya secara rutin melakukan simulasi kedaruratan setiap 6 bulan sekali dengan tema berbeda. Ya, baik. Saya kira ini suatu kegiatan yang rutin ya. Rutin dalam rangka kita membiasakan dalam kondisi yang tidak biasa. Jadi untuk menguji dan menyiapkan kesiagaan kami para karyawan yang memang kerjanya berhubungan dengan memungkinkan terjadinya teror atau kondisi bencana dan sebagainya. Itu yang dinamakan kondisi yang tidak biasa. Jadi sehingga kalau semakin sering mengadakan acara ini, simulasi seperti ini, kita akan meminimalkan kepanikan. Jadi petugas-petugas yang sudah didesain kerjanya tahu peran dan tugasnya sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan dan juga korban dari sisi kami selaku karyawan PLN UP3 Madiun. Sebelumnya, PLN UP3 Madiun juga pernah melaksanakan simulasi kedaruratan penanganan kebakaran. Rohim mengaku akan terus melakukan simulasi penanganan kedaruratan untuk lebih mempersiapkan seluruh karyawannya. Harapannya, seluruh karyawan bisa memahami tugas masing-masing dan harus bagaimana jika kondisi darurat terjadi. Amanda, Rama Permana, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Sahabat, selanjutnya Diskominfo bersama Dirjen Bea Cukai Sidoarjo masifkan pemberantasan rokok ilegal di puluhan desa. Berikut laporannya dari Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, dalam rangka edukasi kepada warga Sidoarjo, Bidang Cukai bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo laksanakan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Sosialisasi ini sudah berjalan di 20 desa yang berada di 18 kecamatan. Terakhir kemarin Kamis 4 November 2021 dilakukan di Balai Desa Kesambi, Kecamatan Porong. Sosialisasi ini merupakan program prioritas dalam mendukung jaminan kesehatan nasional dari anggaran dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH-CHT yang dilaksanakan Kabupaten Sidoarjo. Di mana ini adalah salah satu dari 3 program prioritas dari alokasi anggaran yang diperoleh DBH-CHT, yaitu kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Namun secara umum, dana DBH-CHT diperuntukkan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Kepala Seksi Layanan Informasi Muhammad Wildan pada kesempatan ini menyampaikan bahwa sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan terkait manfaat dan dasar-dasar penggunaan DBH-CHT.
di mana setiap daerah bisa membuat perencanaan kerja yang dibiayai DBH-CHT pada daerah penghasil cukai sebagai berimbangan yang berkeadilan. Selain itu, sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kontribusi DBH-CHT di bidang kesehatan masyarakat. Kepala Desa Kesambi Kecamatan Porong, Abdul Kafid, memberikan apresiasi dan membuka secara langsung kegiatan ini. Abdul mengatakan dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kesambi tentang bahaya dan resiko hukum jika mengedarkan rokok ilegal, dan berharap warga yang mengikuti sosialisasi akan lebih mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Sahabat, meriahkan MTQ Jawa Timur ke-29 PMK Pamekasan buka pameran dan bazar. Berikut laporan dari kontributor Pandu. Ya, beginilah kondisi pameran MTQ Jatim Kabupaten Pamekasan yang ditempatkan di ex-RSUD Pamekasan di Jalan Kesehatan. Seperti Anda lihat, mulai tanggal 3 November sampai 11 November akan berlangsung pameran MTQ Jawa Timur Kabupaten Pamekasan di ex-RSUD Jalan Kesehatan Pamekasan. Dan para pengunjung yang memasuki tempat ini memang betul-betul diperhatikan dari segi protokol kesehatan. Bisa Anda lihat setiap pengunjung ini dilakukan disemprot hand sanitizer dan pengecekan suhu oleh petugas di pintu masuk pameran MTQ Jawa Timur Kabupaten Pamekasan oleh petugas. Oke. Bisa Anda lihat seperti ini kondisi pameran MTQ Jawa Timur. Selain ada pameran produk-produk WOB di Kabupaten Pamekasan, di sini juga ada vaksinasi bersama dengan Dinkes ya. Kemudian di sini juga ada stand perbankan, dan di sana juga ada beberapa produk-produk Kabupaten Pamekasan. Ada stand produk unggulan PC LPNU Pamekasan di pameran MTQ Jawa Timur. Seperti ini bazar pameran MTQ Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan yang bertempat di ex-RSUD Jalan Kesehatan. Dan pameran MTQ ini berlangsung sampai tanggal 11 November 2021. Di sini banyak ya berbagai macam pameran, mulai dari perbankan, kemudian kendaraan, ada juga kuliner, kemudian souvenir, dan juga beberapa macam produk lain. Jadi bagi masyarakat Madura yang ingin mendatangi pameran MTQ Jatim Kabupaten Pamekasan bisa datang ke ex-RSUD Jalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Terima kasih rekan Pandu dari kontributor. Selanjutnya kita ikuti live report MTQ Jawa Timur dari Pamekasan terkait prokes ketat. Kafilah MTQ Jatim dipastikan bebas COVID-19 bersama Nisa Arumi dari Ralita Pamekasan. Report MTQ Jawa Timur dari Pamekasan terkait prokes ketat. Kafilah MTQ Jatim dipastikan bebas COVID-19 bersama Nisa Arumi dari Ralita Pamekasan. Terima kasih. Berdasarkan hasil peliputan di venue MTQ tadi, pelaksanaan lomba MTQ 29 Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan sudah berlangsung sejak Kamis kemarin. Para kafilah yang masuk ke masing-masing venue wajib rapid antigen di lokasi lomba. Di samping juga mereka menunjukkan sertifikat vaksin dengan QR kode aplikasi pelindung diri dan proses screening oleh tim medis yang sudah standby di lokasi. Hal itu juga dilakukan guna memastikan peserta dalam kondisi sehat dan negatif dari COVID-19.
Rusdan Al-Mahbubi, salah satu kafilah Kota Batu Malang, saat ditemui di lokasi cabang lomba Musabakoh Hifdzil Quran 30 juz mengatakan, sebelum masuk dirinya mengikuti protokol kesehatan yang ketat, mulai dengan barcode vaksin, rapid antigen, cek suhu hingga pemberian hand sanitizer oleh tim prokes. Sebelum dikerabat, pada Rabu malam, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka secara resmi MTQ 29 Jawa Timur yang diselenggarakan di Bumi Gerbang Salam. Tema besar MTQ Jawa Timur ini, Spirit MTQ untuk Jawa Timur Bangkit melalui atmosfer Qur'ani. Gubernur Hovifah berharap melalui MTQ akan membangun kehidupan sehari-hari perilakunya. Bahkan pola pikir dan hati masyarakat berlandaskan nilai-nilai Quran sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui juga kerabat jumlah total kafilah MTQ ke-29 Jawa Timur sebanyak 1.333 orang dan 406 ofisial dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Para kafilah mengikuti 7 cabang lomba yang berbeda-beda dengan 24 kategori atau golongan kerabat. Ketujuh cabang tersebut meliputi cabang tilawah Al-Quran yang terbagi menjadi 8 kategori, cabang Hifdzil Quran yang terbagi menjadi 5 kategori, cabang tafsir Al-Quran yang terbagi menjadi 3 kategori, cabang Fahmil Quran, cabang Syah Al-Quran, cabang Hatmil Al-Quran yang terbagi dalam 4 kategori, dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan perlu diketahui kerabat bahwa ada beberapa titik venue yang menjadi lokasi lomba penyisihan mulai dari tanggal 4 hingga 11 November nanti. Yang pertama yaitu ada Aula PCNU, di mana beralamatkan Jalan Raden Abdul Aziz nomor 95 Pamekasan, yang jenis lombanya adalah Qiraat Morotal Remaja dan juga Dewasa. Venue yang kedua di Aula Besar IAIN Madura, beralamatkan Jalan Raya Panglekur kilometer 4 Telanakan Pamekasan, jenis lomba karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan venue yang ketiga di Masjid IAIN Madura, beralamatkan Jalan Raya Panglekur kilometer 4 Telanakan Pamekasan, jenis lombanya yaitu tafsir bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan ada juga venue yang keempat, Gedung Balai Rejo, Jalan Niaga nomor 40 Pamekasan, jenis lomba Hafidz Al-Quran 30 juz tafsir bahasa Arab. Dan venue selanjutnya kerabat di Aula Bakorwil, beralamatkan Jalan Selamat Riyadi nomor 1, jenis lomba Hat Al-Quran. Dan venue yang selanjutnya kerabat yaitu Aula Haji Kemenak, yang beralamatkan Jalan Brawijaya nomor 5 Pamekasan, jenis lombanya Hifdzil Quran 1 dan 10 juz. Dan venue selanjutnya di Masjid Agung Asy-Syuhada, Jalan Masekit nomor 23 Pamekasan, jenis lomba tilawah golongan dewasa dan qiraat mujawad dewasa. Dan venue selanjutnya kerabat di Pendopo Wakil Bupati, Jalan Joko Tole nomor 43 Pamekasan, jenisnya tilawah remaja dan cacat netra. Selanjutnya di venue Aula SMK 2, Jalan Raya Dirgahayu nomor 161 Pamekasan. Jenis lombanya tilawah anak-anak dan juga tartil. Selanjutnya kerabat yaitu Aula SMK 3, Jalan Kabupaten nomor 103 Pamekasan. Jenis lombanya Syarah Al-Quran. Dan selanjutnya di Gedung Pemuda, Jalan Kabupaten nomor 120 Pamekasan. Jenis lombanya yaitu Fahmil Quran. Dan yang terakhir venue di Aula SMA 2, Jalan Joko Tole nomor 234 Pamekasan. Jenis lombanya kerabat Hifdzil Quran 5 dan 20 juz. Oke kerabat, dari Ralita FM Pamekasan, tim liputan MTQ Jawa Timur melaporkan. Terima kasih Disa Arumi dari Ralita Pamekasan. Sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today hari ini. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.